Halo, perkenalkan nama saya Dini Jayanti. Hari ini saya akan mempresentasikan sesi saya yang berjudul Pengaruh Investment Opportunity Set dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor industri properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Agenda pembahasannya adalah 1. Pendahuluan, 2. Tujuan literatur, 3. Metode penelitian, 4. Hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang penelitian. Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi investor, nilai perusahaan merupakan hal penting karena nilai perusahaan akan menjadi sebuah indikator bagaimana pasar memandang perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi hal baik bagi investor karena nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham. Salah satu indikator nilai perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Jika dividen tinggi, maka harga saham cenderung akan tinggi, begitu juga sebaliknya. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akan diberikan ke pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan menjadi laba ditahan dan digunakan sebagai pembiayaan untuk investasi. Ketersediaan investasi di masa yang akan datang atau investment opportunity set adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peluang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Sektor properti dipercaya akan memberikan efek berganda karena terkait dengan banyak jasa dan industri yang akan menggerakkan ekonomi. Pada tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang akan mempengaruhi sektor properti berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 PMK 10 2019. Pandangan investor terhadap investasi yang dilakukan perusahaan sebagai sinyal positif bila tujuan investasi adalah capital gain. Sedangkan investor yang memandang hal tersebut sebagai sinyal negatif adalah investor yang tujuan investasinya adalah memperoleh dividen. Pertanyaan penelitian ada dua. Yang pertama adalah, apakah kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan? Yang kedua, apakah investment opportunity set atau IOS mempengaruhi nilai perusahaan? Tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama adalah menguji ada tidaknya pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua adalah menguji ada tidaknya pengaruh investment opportunity set atau IOS terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Bagi para investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pergerakan harga saham serta gambaran mengenai perkembangan sektor industri properti yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi kalangan akademisi, menjadi bahan referensi dan pengamatan dalam penelitian selanjutnya. Lingkup penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor properti pada 2015 sampai dengan 2019. Saham yang diteliti merupakan saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia yang ditentukan dengan nilai dividen, persentase imbal hasil dividen, persentase rata-rata hasil imbal dividen dalam 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan dividen, dan rasio pembayaran atau trailing 12 month. Landasan teori. Investment opportunity set. Investasi merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kekayaannya di masa yang akan datang. Perusahaan melakukan investasi dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh kembali dana yang sudah ditanamkan dalam investasi. Perusahaan akan melakukan investasi berdasarkan pada peluang investasi dan modal yang dimiliki. Kebijakan dividen. Perusahaan bila memilih untuk membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal atau internal financing. Selanjutnya, apabila laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan pembentukan dana internal perusahaan akan semakin besar. Penelitian ini akan difokuskan kepada dividen tunai. Bagi para pemegang saham atau investor, dividen kas merupakan tingkat pengembalian investasi mereka berupa kepemilikan saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Bagi pihak manajemen, dividen kas merupakan arus kas keluar yang mengurangi kas perusahaan. Hanafi pada tahun 2012 berargumen bahwa kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan dengan menjelaskan bahwa nilai pajak dividen yang tingkatnya lebih tinggi daripada pajak capital gain dapat menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan Modigland dan Miller pada tahun 1961 menganggap dividen tidak relevan atau the irrelevant of the dividend. Mereka mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan pembiayaan dan investasi, serta struktur modal yang optimal, dan bukan atas kebijakan dividen atau besarnya laba. Penelitian terdahulu. Yang pertama dilakukan oleh Wei Huang dan Donald L. Paul pada tahun 2017.
Mereka melakukan penelitian mengenai institutional holding, investment opportunity, dan dividend policy, di mana mereka menjabarkan bahwa preferensi investor, terutama investor institusi, akan kebijakan dividen pada umumnya lebih suka perusahaan yang membayar dividen. Tetapi memiliki kepemilikan yang lebih tinggi, di mana perusahaan dengan dividen yang lebih rendah. Yang kedua, Lawrence Booth dan Jun Shaw pada tahun 2017 melakukan penelitian mengenai dividend policy, a selective review of results from around the world, di mana mereka menemukan bahwa kebijakan dividen di berbagai negara akan berbeda, karena ada pengaruh dari efek asimetri informasi, masalah keagenan, pajak, dan sebagainya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sementara ada faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan seperti risiko budaya dan politik. Perumusan hipotesis. Perubahan kebijakan dividen dan keputusan investasi atau investment opportunity set atau IOS yang diambil oleh perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hipotesis pertama atau H1, kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua atau H2, keputusan investasi atau investment opportunity set atau IOS yang diambil oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Penelitian dimaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y, serta bagaimana hubungan ini terjadi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen dan keputusan investasi atau investment opportunity set atau IOS. Sedangkan variabel terikat adalah nilai perusahaan. Desain penelitian. Data akan diolah menggunakan metode regresi data panel dalam buku Basuki dan Prawoto 2014. Mereka menjelaskan bahwa data panel adalah gabungan antara data runtun waktu atau time series dan data silang atau cross section. Penggunaan data panel yang dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Penggabungan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel atau omitted variable. Definisi variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel bebas atau independent X dan variabel terikat atau dependent Y. Penelitian ini akan menguji apakah terdapat pengaruh positif variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen dan investment opportunity set atau keputusan investasi. Sedangkan variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Variabel operasional. Kebijakan dividen dapat ditemukan melalui pembagian dividen perusahaan yang terkait. Variabel kebijakan dividen dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan proxy, yaitu dividend payout ratio atau DPR, perusahaan di sektor industri properti. Sudana pada tahun 2011 menjelaskan bahwa dividend payout ratio adalah besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Investment opportunity set atau IOS. Investment opportunity set atau IOS dapat dilihat melalui berapa persen laba ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Proxy IOS berbasis investasi yang digunakan adalah rasio capital expenditure to book value asset. Rasio menunjukkan aliran tambahan modal saham perusahaan untuk penambahan aktivitas produktif yang berpotensi terhadap pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari selisih nilai aktiva tetap perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Nilai perusahaan untuk variabel nilai perusahaan didapatkan dengan menggunakan price book value atau PBV. Brigham dan Houghton pada tahun 2006 menjelaskan bahwa price to book value merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per saham. Untuk metode pengumpulan datanya, data yang dikumpul merupakan data sekunder yang diambil dari website resmi seperti IDX, investing.com, dan website lain yang relevan dengan penelitian. Peneliti akan mengambil data saham dan laporan keuangan sektor properti dari tahun 2015 sampai dengan 2019 melalui investing.com, IDX, dan Indopremier. Metode analisis data. Data yang diolah merupakan data panel yang
yaitu data yang digabung dari data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Dalam analisis data panel, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi, yaitu pooling least square atau common effect, pendekatan efek tetap atau fixed effect, dan pendekatan efek random atau random effect. Hipotesis. Hipotesis pertama atau H1, kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hipotesis kedua atau H2, keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel terikat nilai perusahaan. Variabel bebas data, ada kebijakan dividen, dan ada investment opportunity set. Semua data didapat dari IDX, Indo Premier, dan investing.com. Lanjut ke regresi data panel. Data diolah menggunakan aplikasi eView. Langkah pertama adalah membuat common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Dari model yang sudah dibuat, untuk menentukan model mana yang akan digunakan dalam analisis regresi akan dilakukan uji Shao dan Hausman terlebih dahulu untuk memilih model estimasi terbaik. Dengan digunakannya uji Shao dapat dilihat bahwa karena nilai probabilitasnya 0%, yaitu kurang dari 5%, yang berarti penelitian lebih memilih fixed effect model, sehingga perlu dilanjutkan ke uji Hausman test. Pada tabel di atas, dilihat nilai probabilitasnya adalah 0,8152, yang artinya di atas 5%. Dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah random effect model. Dari uji Hausman, maka analisis regresi data panel yang dilakukan adalah dengan menggunakan random effect model. Analisis regresi. Dengan menggunakan random effect model, hasil regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk uji F atau ANOVA test, pada tabel di atas dilihat bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,5594, yang artinya di atas 5%. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh DPR dan iOS secara bersama-sama terhadap PBC. Sedangkan untuk uji T atau uji partial, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel untuk DPR dan iOS adalah 0,5591 dan 0,3543, yang artinya di atas 5%. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh DPR dan iOS secara parsial terhadap PBC. Kesimpulannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dividen dan investment opportunity set atau iOS mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat 2 hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan analisis regresi data panel. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel kebijakan dividen atau DPR tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan atau PBC. Yang kedua, variabel investment opportunity set atau iOS tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan atau PBC. Kedua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini mendukung teori Modigliani dan Miller pada tahun 1961 yang menjelaskan teori dividen tidak relevan atau the irrelevance of dividend dengan mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan pembiayaan dan investasi serta struktur modal yang optimal, bukan atas kebijakan dividen atau besarnya laba ditahan. Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa investment opportunity set atau iOS atau keputusan investasi tidak berpengaruh kepada nilai perusahaan. Hal ini berbeda dari apa yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya dalam penelitian dilakukan oleh Hidayah pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa iOS yang diproksikan juga dengan capital expenditure to book value asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan. Dalam prakteknya, perusahaan properti umumnya melakukan investasi aset tetap seperti tanah saat harganya masih murah.
seperti pada tahun 2010, di mana Andika Natael, selaku Direktur PT Modern Realty Tbk, mengatakan dalam wawancaranya di tahun 2015 dengan Hafian, selaku jurnalis bisnis.com, bahwa ada dua faktor penting yang menyebabkan harga properti naik pesat pada periode 2010 sampai dengan 2013, yaitu pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dan penyesuaian harga terhadap negara-negara di ASEAN. Properti atau tanah juga pada dasarnya memiliki sifat kelangkaan atau scarcity, yaitu per tahun kebutuhan akan tanah atau properti akan meningkat karena jumlah penduduk yang meningkat, sedangkan ketersediaan tanah atau properti terbatas karena tanah yang terbatas. Maka dari itu, kesempatan investasi pada sektor properti dari tahun ke tahun akan cenderung menurun karena keterbatasan tanah atau langkanya tanah tersebut. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, penelitian ini terbatasi karena dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat pengumpulan data terhambat. Setelah kondisi pandemi COVID selesai, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang lebih lama. Kedua, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya sebagai perbandingan dengan meneliti pada sektor industri lain ataupun meneliti lintas sektor dengan menggunakan indeks LQ 45. Dan yang terakhir, penelitian ini terbatasi karena proxy iOS berbasis harga akan menimbulkan multikoluner, karena proxy nilai perusahaan dan proxy iOS akan sama jika penelitian selanjutnya dapat mengatasi masalah tersebut, maka penelitian lanjutan dapat dilakukan menggunakan ketiga proxy iOS, yaitu iOS berdasarkan harga, iOS berdasarkan investasi, dan iOS berdasarkan varian agar dapat membandingkan hasil dari ketiga proxy tersebut. Karena pada penelitian ini saya hanya menggunakan iOS berdasarkan investasi saja. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang. Komentar dan sarannya saya apresiasi nanti.